Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini bertemu dengan saya Puput Andriani, mahasiswi dari Universitas Mula Warman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemenin nih sama narasumber cantik kita, yaitu Ibu Dr. Yuniarti Arbain, MKes, MASS. Beliau adalah Direktur Utama dari rumah sakit yang ada di Kota Bontang, yaitu Rumah Sakit Amalia. Oke, langsung saja nih kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Dr. Yuyun, gimana kabarnya Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Dok. Dengar-dengar Dr. Yuyun udah punya klinik kecantikan sendiri nih Dok. Alhamdulillah sudah. Sudah. Kalau boleh tahu alamatnya di mana nih Dok? Alamatnya di Jalan Sultan Sahril, pas depan Masjid Raya Tanjung Laut Al-Hijrah. Oke, bisa nih teman-teman kalau mau perawatan langsung ke tempat dokter aja nih. Siap. Oke, bisa cerita mungkin Dok, kesibukannya lagi ngapain sekarang Dok? Oh iya, jadi sekarang hari-hari saya tetap masih sibuk di rumah sakit, terus juga di klinik, terus akhir-akhir ini banyak kegiatan-kegiatan podcast, terus Zoom jadi saya itu bukan hanya fokus di rumah sakit, tetapi juga banyak organisasi yang saya jalankan. Ya. Terus sekarang lagi berusaha bagaimana teman-teman UMKM ini bisa terus eksis walaupun sekarang sedang masa pandemi. Seperti itu sih. Oke Dok, jadi kesibukannya lumayan padat ya Dok? Ya lumayan. Oke, udah kenalannya nih sama Dr. Yuyun. Langsung aja untuk 45 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng Dr. Yuyun tentang pentingnya vaksinasi. Pokoknya pada kesempatan hari ini semuanya akan dibahas tuntas oleh narasumber kita. Langsung Dok, dipersilakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ambil ini adalah PPT dari Kementerian Kesehatan, di mana memang kita disuruh untuk mengedukasi agar masyarakat itu bisa keseluruhan atau hampir seluruh masyarakat yang ada di satu kota itu bisa vaksin dan tanpa mendengar hoaks dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu edukasi di mana kita wajib vaksin dan kita bisa melek bahwa vaksin itu saat ini adalah penting sekali buat kita, keluarga kita, dan khususnya buat masyarakat Indonesia, terutama di Kota Bontang. Ya, benar. Bahas tentang vaksin nih, Dok. Yap. Sebenarnya kegunaan vaksin itu apa sih, Dok? Mungkin teman-teman nih banyak yang belum tahu dalam tubuh tuh vaksin tuh perannya seperti apa dalam pencegahan COVID-19. Iya, jadi sebenarnya peran vaksin itu untuk mengetahui adanya virus yang ada di dalam tubuh. Jadi memang dia bisa mendeteksi virus-virus apa aja yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dengan adanya vaksin dia bisa mendeteksi nih nanti virus apa yang akan masuk gitu. Nah, kalau di Indonesia kita kan menggunakan Sinovac ya. Nah, memang virus, kalau Sinovac itu virus inaktif, artinya virus yang dimatikan. Nah, itu memang aktivitasinya itu hanya 60%, seperti itu. 60% ya, Dok? Yap. Beda kayak vaksin lain ya. Jadi kayak vaksin lain kayak Moderna, terus AstraZeneca, Sinovac itu 90%. Cuman kondisinya keadaan di Indonesia adalah itu memang vaksinnya cukup susah ya. Jadi kita nggak menggunakan itu. Kita menggunakannya Sinovac. Oh, jadi Sinovac ya, Dok, yang dipilih buat Indonesia? Ya.
Ya, betul. Nah, melihat kasus di lapangan nih dok, ada yang mulai divaksin mulai dari umur 12 tahun, ada yang 18 tahun ke atas, dan lansia juga. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih dok dari per umur-umur tersebut dok? Sebenarnya tidak ada perbedaan, semuanya sama. Tujuannya juga sama, merangsang antibodi virus ke dalam tubuh. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara usia-usia. Cuman saat ini kan memang kita nggak berani menyuntikkan ke anak-anak usia 12 sampai 18 karena memang harus dilakukan penelitian dulu. Jika aman baru kita lakukan gitu. Iya dok. Jadi seperti itu ya dok ya. Ya. Nah, sebelum vaksin nih dok, kira-kira ada nggak sih kriteria untuk diri kita sendiri boleh atau tidaknya ikut? Sebenarnya nggak ada kriteria ya, karena semuanya sebenarnya bisa divaksin. Nah, yang menjadi kendala adalah jika kita punya penyakit bawaan seperti kayak ada hipertensi, jantung. Nah, sebelum kita melakukan vaksin, biasanya petugasnya itu menanyakan ada riwayat penyakit sebelumnya enggak, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada riwayat penyakit sebelumnya, biasanya kita ditanya dulu, ditensi dulu. Kalau ternyata tensinya tinggi, nah itu biasanya diedukasi untuk diturunkan tensinya dulu. Setelah itu akan bisa kembali untuk vaksin ulang. Seperti itu. Seperti itu ya dok. Jadi sebenarnya nggak ada kriteria sih. Pokoknya intinya sehat, tidak ada penyakit penyertanya. Pada saat mau divaksin, kalaupun misalnya dia ada hipertensi, DM dan lain-lain, tapi kalau kata dokter ini bisa divaksin, ya bisa divaksin. Kadang dok, waktu screening sebelum divaksin itu ada alat tensi dulu kan dok. Nah kadang kebanyakan orang kalau melihat alat tensi itu seperti detak jantungnya langsung naik nih. Jadi yang awalnya biasa aja, kemudian setelah ditensi, tensinya jadi tinggi. Dok. Itu sih biasanya penyebabnya karena takut ya. Iya. Takut. Nah, biasanya kita memang seperti itu, atau kita habis melakukan aktivitas. Jadi antara kita naik mobil terus kita jalan menuju tempat vaksin itu juga bisa menyebabkan tensi menjadi naik. Gitu. Ditambah lagi kecemasan kita karena kita mau divaksin, ya akhirnya naiklah tensinya seperti itu. Ya. Seperti saya kemarin juga dok. Pas awalnya sebelum mau divaksin itu masih nggak deg-degan. Setelah di screening, lihat alat tensinya jadi 170 dok. Itu kan termasuk tinggi dok. Tinggi banget, Pak. Tinggi. Di usianya Mbak termasuk tinggi. Iya, iya. Nah lanjut nih dok. Setelah melakukan vaksin itu ada hal-hal yang harus dihindari nggak dok kira-kira? Tetap ya, jadi kalaupun kita sudah selesai vaksin, jangan beranggapan bahwa kita aman dari virus corona, enggak. Tetap. Jadi kebanyakan kan, jadi aktivitas vaksin itu setelah 28 hari kita vaksin, baru kita bisa melihat kekebalan tubuh kita gitu ya. Nah ini kan kebanyakan mereka lalai. Kenapa saya bilang lalai? Harusnya walaupun kita sudah divaksin, tetap harus melaksanakan namanya prokes. Jadi tetap melaksanakan 6M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Seperti itu. Iya dok, benar. Mungkin pemikiran teman-teman lainnya kalau sudah divaksin itu udah kebal nih tubuh nih, jadi seenaknya nggak pakai masker gitu dok. Kebanyakan kayaknya seperti itu ya, dok. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan memang anak-anak muda kalau saya lihat tidak takut ya, karena memang kebanyakan anak-anak muda dia hanya rata-rata tuh OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka beranggapan kena COVID pun juga saya masih aman-aman saja gitu kan. Iya, padahal sebenarnya yang kita takutkan adalah orang-orang tua kita sih yang di sekeliling kita, yang takutnya nanti gara-gara kita akhirnya mereka yang terkena seperti itu. Iya, soalnya kan imun kita dengan orang tua kita kan beda ya dok. Imunnya anak muda sama yang sudah rentan tuh dok, gampang masuk. Iya, benar dok. Nah terkait
efek samping yang dirasakan nih dok. Beberapa masyarakat itu mengalami gangguan setelah divaksin tuh biasanya tangannya jadi lemes gitu dok, terus badannya merah-merah, bahkan ada yang sampai meninggal setelah divaksin. Jadi kalau meninggal, jadi kalau meninggal karena divaksin itu belum ada laporan ya. Pasti ada penyertanya sebelumnya, bukan karena vaksinnya. Jadi ada namanya KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi biasanya kita kalau kita selesai vaksin, itu kan kita disuruh menunggu tuh 30 menit ya. Kita disuruh menunggu 30 menit, benar nggak Mbak? Ya Bu, benar. Kita menunggu 30 Jadi setelah vaksin itu kita disuruh menunggu 30 menit. Untuk apa? Untuk kita dilihat apakah ini ada timbul gejala setelah divaksin atau tidak. Memang biasanya setelah divaksin ada ikutan pasca-paskin yang vaksin seperti yang saya bilang itu adalah KIPI. Jadi bisa demam, terus dia bisa muncul pusing dan sebagainya. Tapi itu hal yang wajar gitu loh. Jika itu terjadi, ya salah satunya adalah kita memberikan obat sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia demam, ya udah kita kasih Sanmol. Setelah itu beberapa hari, ya insya Allah sih akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa setelah vaksin dia meninggal, berarti memang sebelumnya dia ada riwayat. Seperti itu sih. Kalau jadi sampai saat ini belum ada laporan bahwa pasca vaksin orang bisa meninggal. Gitu. Memang ya dok ya, setelah habis vaksin tuh diobservasi dulu, jadi nggak boleh pulang dulu ya dok ya. Betul. Seperti itu. Oke, lanjut nih dok. Ya. Cara kerja vaksin bekerja di dalam tubuh untuk menangani virus corona nih seperti apa ya dok? Pembentukan antibodinya tuh seperti apa? Jadi memang cara kerjanya adalah semua vaksin itu merangsang antibodi ya. Jadi mereka itu merangsang antibodi untuk apa? Seperti yang saya bilang di awal adalah dia diajari untuk mengetahui sifat-sifat virus COVID dengan mengenali bahwa virus tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Jadi pada saat virus sebenarnya masuk ke dalam tubuh, nanti tubuh kita udah mempunyai antibodi gitu loh. Jadi bisa melawan virus yang masuk. Tetapi yaitu tadi saya bilang karena kita menggunakan menggunakan vaksin apa ya tadi aku lupa. Oh, Sinovac, maka memang hanya 60%. Iya. Makanya ini ada rencana nakes-nakes akan disuntik kembali sebagai booster yang ke-3 kali. Oh, jadi kalau untuk nakes 3 kali ya dok ya? Ya, rencana ini kita akan ada vaksin lagi yang 3 kali. Tapi kalau di daerah Jawa dan Sulawesi itu sudah ada, mereka sudah pada divaksin sih nakes-nakesnya. Oh, gitu dok. Oke. Lanjut dok. Sekarang ini kan udah ada nih varian virus dari COVID-19. Udah bermutasi nih dok. Sekarang kan ada namanya COVID Delta, varian Delta. Nah, vaksin yang sekarang ini, Sinovac ini, apakah ampuh dok untuk virus yang bermutasi tadi ini dok kira-kira? Ya itu tadi saya bilang, semuanya itu kan tergantung karena kita menggunakan Sinovac, yang memang kalau aktivitasnya itu hanya 60%, kita juga harus tetap menggunakan atau menerapkan 6M, Mbak. Sehingga kita mencoba untuk berusaha untuk biar ya, kalau saya bilang kita udah divaksin, terus kita juga wajib menggunakan masker, seperti itu. Jadi untuk menghindari sih semuanya intinya vaksin, itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap harus menggunakan masker. Iya. Nggak ada pilihan lain selain itu. Iya. Mau virus apapun yang akan bermutasi, Delta dan lain-lain, ya tetap harus 6M dan vaksin itu yang harus kita jalankan. Iya, intinya menjaga prokes ya dok ya.
Betul sekali. Oke. Betul. Dok, sepertinya udah bisa nih share screen-nya. Ya. Sebentar ya, Dok. Oke. Silakan, Dok. Ini tadi yang saya cerita, ini memang adalah slide untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita harus siap untuk divaksin dan kita harus mau untuk divaksin. Kita bersama melawan COVID saat ini, di mana kita harus tahu apa itu vaksin, apa itu vaksinasi, apa itu imunisasi, dan bagaimana imunitas. Nah, di sini semua nanti akan ada jawabannya. Termasuk yang Mbak tanyakan tadi, itu semuanya nanti akan ada penjelasannya di sini. Next. Kak, kecilin dikit, Nak. Agar terhindar dari kesalahpahaman, yuk kenali istilah medis berikut. Apa sih vaksinasi? Jadi vaksinasi itu prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan memproduksi imunitas terhadap penyakit tertentu. Jadi vaksinasi itu banyak ya, kayak kita pernah dengar kalau kita masih ada bayi, begitu lahir dia harus divaksin. Itu namanya vaksinasi. Ada campak, rubella, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus apa vaksin itu sendiri apa sih? Nah, itu vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi vaksin itu adalah produknya atau obat yang akan kita masukkan ke dalam tubuh. Beda dengan yang vaksinasi tadi. Vaksinasi adalah prosedurnya. Prosedur untuk vaksin seperti itu. Imunisasi itu sendiri apa? Nah, kalau imunisasi itu adalah proses yang membuat tubuh manusia terlindungi dari satu penyakit melalui proses vaksinasi. Jadi imunisasi itu setelah kita dia di dalam tubuh kita untuk menjadikan satu imun, sehingga itu adalah disebut imunisasi. Imunitas bagaimana? Imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan satu penyakit. Dengan imunisasi akan terbentuk imunitas yang tadi saya bilang. Antibodi kita akan terbentuk setelah kita divaksin, imunisasi, setelah itu namanya imunitas. Nah, disinilah yang akan pemerintah sebenarnya menginginkan adanya herd immunity, di mana imunitas itu terbentuk. Jadi kalau di satu daerah semuanya mempunyai herd immunity atau imunitasnya selesai semua berapa persen, 100%, anggaplah 100%, maka nanti akan terbentuklah yang namanya imunitas. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Next. Nih, tak kenal maka tak kebal. Vaksin lawan dan penyakit seperti bakteri. Jadi memang semua vaksin itu ada manfaatnya. Seperti kayak mungkin teman-teman pernah dengar bahwa ada yang namanya vaksin influenza. Untuk apa sih vaksin influenza itu? Vaksin influenza itu untuk mencegah supaya kita tidak sering sekali kena flu. Biasanya buat orang-orang alergi. Seperti itu. Nah, karena ini adalah varian baru virus COVID, maka bagaimana caranya kita harus bisa divaksin agar itu tadi saya bilang kita bisa dapat terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Seperti itu. Nah, bagaimana sih tubuh kita setelah kita imunisasi? Tadi yang Mbak tanya ke saya, ini di sini adalah sedikit penjelasannya. Setelah imunisasi, maka tubuh akan mengenal atau melawan. Jadi, mengenal, melawan, mengingatkan. Cara vaksin memicu pembentukan kekebalan anti tubuh. Jadi dia mengenal virus atau bakteri pembawa penyakit. Jadi setelah kita divaksin, virusnya nanti di tubuh kita akan mengenal nih, ini virus apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Dia pasti akan melawan. Melawannya seperti apa? Penyakit dengan produksi antibodi. Di dalam tubuh kita akan terbentuk yang namanya antibodi, sehingga virus yang akan masuk itu nanti akan melawan. Bahwa, oh saya mengenali virus A, B, C, sehingga dia nanti akan bertempur tuh. Bagaimana caranya virus-virus tersebut akan mati dengan sendirinya. Mengingat penyakit dan cara melawannya, bila terserang kembali, antibodi dapat segera hancur. Atau virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Jadi
Sebenarnya kenapa orang-orang kayak saya ini kan penyintas ya, penyintas yang sudah pernah divaksin 2 kali, terus saya kena COVID. Tapi memang gejala yang saya alami tidak seberat orang yang sebelum orang yang tidak divaksin. Jadi saya ngerasakan bahwa gejala yang saya alami awalnya cuma sebagai OTG gitu loh. Setelah 8 hari setelah saya seminggu setelah saya dinyatakan positif, itu baru timbul namanya demam, sakit kepala, meriang, dan sebagainya. Tapi memang buat orang yang belum divaksin, itu gejalanya di awal sudah muncul semua. Sehingga memang mungkin itu adalah faktor pemberat. Dan rata-rata orang yang meninggal COVID-19 itu, rata-rata orang berapa persen, saya tadi lupa baca berapa persennya, itu adalah orang-orang yang belum divaksin. Seperti itu. Jadi harapannya memang semuanya harus divaksin agar faktor-faktor yang penyebab-penyebab yang harusnya kita bisa hindari itu tidak menjadikan fatal buat si pasien itu sendiri. Next. Apa sih tujuan vaksin COVID-19? Yang pertama, mengurangi penularan atau transmisi COVID-19. Kita bisa mengurangi resiko penularannya. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 yang tadi saya bilang rata-rata pasien yang meninggal, begitu kita tanyakan, mereka belum ada vaksin sama sekali. Nah, harapannya, lagi-lagi saya bilang harapannya adalah kita menginginkan semua masyarakat Kota Bontang atau masyarakat seluruh Indonesia bisa vaksin. 3, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat herd immunity. Inilah yang diinginkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, bahwa mereka ingin satu daerahnya nanti akan terbentuk yang namanya herd immunity, di mana masyarakatnya 100% sudah divaksin, sehingga mungkin kemungkinan besar kita bisa beraktivitas seperti sebelum terjadinya COVID-19. Harapannya seperti itu. Karena di negara-negara luar itu masyarakatnya semua sudah mau hampir herd immunity tercapai. Sehingga kalaupun banyak yang positif, tapi angka kematiannya sangat rendah. Jadi jangan lihat berapa yang positifnya, tapi kita harus melihat berapa kesembuhan, berapa angka kematiannya mereka. Beda dengan Indonesia. Indonesia meningkat, angka kematiannya pun meningkat. Gitu. Makanya pemerintah saat ini adalah gencar-gencarnya untuk ayo masyarakat Indonesia wajib vaksin dan harus mau divaksin. Yang keempat adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Kelima, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Harapannya juga pemerintah bahwa COVID-19 ini nanti tidak mempengaruhi terhadap ekonomi, UMKM, dan sebagainya. Makanya pemerintah sangat menginginkan bahwa semua masyarakatnya, lagi-lagi saya bilang, adalah agar segera divaksin. Vaksin COVID-19 mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Walaupun telah divaksinasi, protokol kesehatan tetap harus dilakukan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan sabun, menjaga jarak, dan mendapatkan vaksin 19. Itu tadi yang saya bilang, walaupun kita sudah divaksin, kita juga wajib melaksanakan namanya prokes, protokol kesehatan. Yang paling penting adalah menggunakan masker dimanapun Anda berada. Setiap ada tempat cuci tangan, segeralah untuk mencuci tangan sesering mungkin setelah kita memegang sesuatu benda, atau habis mengambil barang dan sebagainya, atau habis bersentuhan dengan orang tanpa sengaja. Lebih baik kita mencuci tangan segera atau menggunakan hand sanitizer yang kita punya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh kekebalan. Kita bisa lihat di sini ya. Orang sehat tidak diimunisasi, ini di warna putih. Terus orang sehat sudah diimunisasi, yang di bawah adalah warna kuning. Orang terinfeksi bisa menularkan. Jadi bisa kita lihat, kita bisa bayangkan imunisasi memicu respons sistem kekebalan tubuh, di mana vaksin akan membentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanan dan umumnya tidak menimbulkan reaksi efek samping yang berat. Jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana cara penularannya untuk masyarakat. Jadi yang warna putih ini orang sehat tidak diimunisasi.
Terus yang merah ini orang yang terinfeksi bisa menularkan. Jadi bisa dibayangkan begitu banyaknya orang yang bisa menularkan terhadap orang yang sehat. Termasuk orang yang sehat sudah diimunisasi. Bayangkan orang yang sudah sehat yang diimunisasi yang warna kuning, itu diantaranya ada orang yang terinfeksi bisa menularkan, dia masih tetap survive gitu loh. Dia masih tetap bisa bertahan untuk tidak terjadi penularan yang banyak ke dia. Tapi bayangkan kalau yang merah ini satu saja yang terinfeksi, semuanya hampir rata bisa terinfeksi. Jadi lebih baik memang kalau menurut penelitian, lebih baik kita divaksin, insya Allah kita akan lebih sedikit untuk menularkan ke orang-orang. Seperti itu. Next. Bagaimana sih keamanan vaksin COVID-19? Proses pembuatan vaksin COVID-19 sudah dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinis yang ketat oleh para ahli yang membuat vaksin. Sudah lulus uji klinis fase ketiga, di mana kita sudah persetujuan penggunaan masa darurat, terus sudah melewati badan pengawasan Balai POM. Pelayanan vaksin COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Jadi vaksin itu bisa kita dapat di tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi diharapkan semua masyarakat yang ada bisa berbondong-bondong menuju ke tempat yang sudah ditentukan jadwalnya, di mana akan dilaksanakan vaksin baik itu yang pertama ataupun yang kedua. Next. Lanjut. Ini kita bicara bagaimana sih tanggung jawab terhadap masyarakat awam. Apakah ada efek samping seperti yang tadi Mbak bilang? Apakah ada efek samping dari vaksinasi? Nah, di sini sudah sangat dijelaskan dengan jelas bahwa secara umum efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan, bersifat sementara, dan tidak selalu ada. Serta tergantung pada kondisi tubuh, efek seperti demam dan nyeri otot, kemerahan pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun kita perlu dimonitor. Yang tadi saya bilang bahwa setelah kita divaksin, biasanya kita disuruh menunggu 30 menit. Setelah itu ada efek nggak? Efeknya apa? Ada ruam muncul kemerahan atau tidak di sekitar badan kita atau di sekitar yang tangan yang setelah divaksin. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Banyak orang yang takut, mau divaksin takut, padahal suntikannya kayak digigit semut ya. Iya, Dok. Artinya manfaat vaksin itu jauh lebih besar dibanding rasa ketakutan kita untuk divaksin. Apabila terjadi kejadian ikatan pasca imunisasi yang tadi saya bilang adalah KIPI, dapat dilaporkan kepada Vaskes tempat pemberian vaksinasi, kemudian akan ditindaklanjuti oleh posal poin yang ada di masing-masing dinas kesehatan dan dikaji oleh Komite Pengajian dan Penanggulangan KIPI. Sampai saat ini yang tadi saya bilang, kejadian ikatan pasca imunisasi atau kita biasa sebut KIPI itu belum ada yang melaporkan bahwa seperti yang tadi ada yang bilang bahwa bisa nggak sih dok itu menyebabkan kematian. Sampai saat ini belum ada yang melaporkan bahwa setelah divaksin orang bisa meninggal seperti itu. Next. Apakah setelah divaksin kita pasti kebal terhadap COVID-19? Sama, penjelasannya sebenarnya diulang-ulang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, vaksin tidak 100% membuat kita kebal terhadap COVID-19. Namun, akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Jadi, protokol kesehatan ini memang ada 5M, ada 3M, ada 6M. Jadi, tapi pada intinya sebenarnya edukasinya sama, harus menggunakan masker dimanapun berada, membawa hand sanitizer kemanapun Anda pergi, gitu ya. Bertemu orang tidak boleh, harus berjarak 1,5 sampai 2 meter ketemu dan sebagainya. Jadi perlu diingat bahwa walaupun kita sudah selesai divaksin, walaupun sudah 2 kali vaksin, tetapi tidak menutup kemungkinan kita pasti akan terkena COVID-19 jika protokolnya tidak bagus. Seperti itu. Next. Apakah vaksin COVID-19 akan melindungi kita dalam jangka panjang dan seberapa ampuh vaksin melindungi dari penularan? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentan periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19. Efektivitas atau seberapa ampuh suatu vaksin dapat melindungi dari penularan penyakit dapat dilihat dari uji klinisnya.
Berdasarkan dari hasil uji klinis, vaksin yang tersedia terbukti aman dan dapat menimbulkan kekebalan terhadap COVID-19. Seperti itu. Next. Reaksi apa yang mungkin terjadi setelah vaksin COVID-19? Reaksi yang terjadi adalah reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. Lagi-lagi yang tadi saya ulang di awal ya. Reaksi sistem seperti demam, nyeri seluruh tubuh. Ya, tadi caranya adalah kita melihat gejalanya apa dan kita harus memberikan obat sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh si pasien. Setelah meninggalkan lokasi vaksinasi, apa yang harus dilakukan jika tubuh mengalami reaksi atau keluhan atau yang tadi dibilang juga efek samping setelah vaksin? Tetap tenang jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada tempat suntikan tersebut. Jika demam atau kompres, mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Laporkan semua reaksi keluhan yang terjadi setelah vaksinasi ke petugas kesehatan. Ini yang saya cerita langkah-langkah ya. Kalau yang saya jelaskan tadi secara singkat. Next. Apakah orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID boleh diberikan vaksin? Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi setelah 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksinasi tidak perlu diulang, tetap diberikan dosis kedua dengan interval yang sama yaitu 3 bulan. Jadi kalau kayak saya penyintas COVID, saya harus menunggu 3 bulan untuk saya vaksin lagi yang ketiga. Bagaimana dengan seseorang yang tidak tahu dirinya terkonfirmasi COVID-19 tetapi telanjur divaksin? Apabila seseorang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 dan tidak ada gejala klinis yang dicurigai atau dalam kondisi sehat, lalu diberikan vaksin COVID-19 secara medis, tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu bahwa dia pernah kena COVID dan sebagainya, nggak apa-apa, suntikan aja, karena insya Allah tidak ada efek kok yang timbul setelah dia divaksin. Apakah seseorang harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum divaksin? Meskipun tidak diwajibkan, sasaran dapat memeriksakan terlebih dahulu kondisi kesehatannya sebelum datang ke tempat pelayanan vaksin. Di tempat pelayanan vaksin juga akan dilakukan screening yang tadi saya bilang, biasanya kita ditensi, diukur suhu tubuh dan sebagainya. Next, itu akan agar kita bisa tahu bagaimana kondisi kesehatan kita sebelum vaksin. Apakah vaksin yang hadir sudah dipastikan kehalalannya? Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Lisensinya CO yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin. Jadi vaksin yang diberikan kepada masyarakat Indonesia itu sudah melalui Fatwa MUI. Jadi halal ceritanya ya. Next. Ya mungkin cukup itu saja. Ayo kita sama-sama lindungi diri kita dan keluarga kita dari COVID-19. Bagaimana caranya? Tetap melaksanakan prokes kesehatan dan ayo semuanya wajib divaksin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jelas banget nih yang disampaikan oleh Dr. Yuni. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa terjawab semua nih dok ya. Mungkin dok ada pertanyaan terakhir nih dok. Nah sekarang ini kan sertifikat vaksin dijadikan syarat dalam melakukan beberapa hal seperti perjalanan ke luar provinsi atau bahkan berbelanja juga dok. Nah padahal kita tahu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum vaksin itu. Bahkan vaksin yang di Indonesia ini belum mencukupi buat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itu seperti apa dok tanggapannya dok? Iya, jadi kalau itu memang banyak pro dan kontra ya Mbak. Tapi kalau menurut saya itu adalah kebijakan pemerintah pusat agar sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu keamanan masyarakatnya terjaga. Kenapa? Memang pemerintah mengharapkan, ini kan kita warga Indonesia memang agak sedikit bandel ya. Kita banyak termakan hoaks dan sebagainya, sehingga yang membuat ketakutan-ketakutan itu sebenarnya kita sendiri, sehingga kita nggak mau divaksin, sehingga kita menolak untuk divaksin, sehingga kita lebih banyak mendengar hoaks dibanding kenyataan atau teori yang sebenarnya. Gitu ya.
Jadi kalau saya memang itu kebijakan pemerintah yang masyarakat memang harus melaksanakan. Sebenarnya semuanya demi keamanan masyarakat Indonesia sendiri. Seperti itu sih, Mbak. Oke, sebelumnya ada pesan-pesan nggak, Dok, yang mau disampaikan buat teman-teman semua nih terkait vaksinasi? Ya, jadi buat teman-teman yang sementara lagi KKN ataupun sementara masih kuliah, ayo bantu pemerintah agar mengedukasi masyarakat bahwa ayo segera divaksin dan tetap melaksanakan prokes 5M atau 6M agar semua kita bisa terlindungi dari wabah virus COVID-19. Itu sih harapan saya. Dan buat teman-teman juga yang KKN, saya tahu teman-teman bagaimanapun tidak bisa menghindari yang namanya berkumpul, tidak bisa menghindari yang namanya pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Tetapi saya perlu mengingatkan bahwa kita wajib juga tetap melaksanakan yang namanya prokes 5M atau 6M. Karena kenapa? Kalian adalah figur, kalian adalah sebagai contoh di masyarakat, bagaimana mereka bisa melaksanakan satu prokes, jika teman-teman yang sedang melaksanakan KKN bisa menjadikan satu contoh buat mereka, bahwa ini loh contoh yang kami lakukan untuk menghindari bagaimana caranya terhindar dari COVID-19. Seperti itu sih pesan dan harapan saya buat teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak, Dokter. Mungkin sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Semoga bisa bertemu di lain waktu, Dok. Amin, amin, insya Allah. Ya, sehat selalu ya, Dok. Sehat amin, selalu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Ya, Dok. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Baik. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.